GKJ Bengkonang. Gimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa ya Mbak Kendri? Iya dong. Setelah kita menjalani aktivitas kita dalam 1 minggu ini, kita ketemu lagi sama Mbak Ayu dan Mbak Kendri untuk bersekolah minggu. Mbak Ayu dan Mbak Kendri harap adik-adik semua dalam keadaan yang sehat ya. Untuk memulai sekolah minggu di hari ini, mari kita pujikan hari ini. Yang semangat ya! Sekolah minggu pada pagi hari ini, mari kita buka dengan doa terlebih dahulu ya. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Engkau sudah mengumpulkan kami di tempat kami masing-masing dan mengizinkan kami untuk kami dapat mengikuti sekolah minggu dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Terima kasih Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik masih semangat kan untuk memuji nama Tuhan? Masih. Nah sekarang kita mau bangkit berdiri, kita mau pujikan Dengar Dia Panggil Nama Saya. Yang semangat ya! Firman Tuhan. Untuk itu mari kita siapkan hati kita dengan pujian Siapkan Hati Tuhan. Dengar firman-Mu.
adik-adik sekolah minggu. Yuk, siapa yang ingin mendengarkan firman Tuhan? Kita buka dulu ya adik-adik, Alkitabnya disiapin dulu. Sebelum firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau pertemukan kami di ibadah anak online ya Tuhan. Tuhan bimbing mereka untuk mendengarkan firman-Mu dan belajar akan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Yuk adik-adik, kita buka dalam Yohanes 2 ayat 13 sampai 22. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci, dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus. Katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Nah adik-adik, Maria punya video. Selamat menyaksikan. Komik Alkitab Anak Kristen Sekolah Minggu. Tuhan Yesus mensucikan bait Allah. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Matius pasal 21 ayat 12-17. Sebentar lagi akan ada perayaan Paskah. Karena itu, Tuhan Yesus pergi ke kota Yerusalem. Tuhan Yesus pergi dan masuk ke bait Allah, tetapi di dalam bait Allah, Tuhan Yesus melihat banyak penukar uang dan pedagang. Mereka ada yang menjual dan membeli binatang lembu, kambing, merpati, dan domba. Melihat itu, Tuhan Yesus marah dan Tuhan Yesus membuat cambuk dari tali. Tuhan Yesus mengusir semua penukar uang dan pedagang. Uang-uang mereka dihamburkannya. Tuhan Yesus membalikkan bangku dan meja mereka. Lalu pergilah para penukar uang dan pedagang itu. Tuhan Yesus berkata, "Rumah Bapakku adalah rumah doa, bukan tempat berjualan." Tuhan Yesus berkata, "Rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa."
Kemudian datanglah orang-orang buta, dan Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Tuhan Yesus juga menyembuhkan orang-orang timpang. Anak-anak melihat mujizat itu dan berkata, "Hosana bagi anak Daud." Akhirnya Tuhan Yesus melanjutkan perjalanan pergi ke kota Betania. Ayat hafalan, rumahku akan disebut rumah doa. Kitab Matius pasal 21 ayat 13. Kenapa, Kaleb? Pesawatku hilang, Pak. Pantas saja. Mau tahu caranya supaya bisa ketemu? Mau. Kamarmu harus rapi dan bersih. Tahu nggak, semua ciptaan Yehua ada tempatnya sendiri. Hah? Misalnya planet. Selalu bergerak, tapi Yehua membuatnya tetap berputar pada orbit supaya tidak menabrak planet lain. Manusia juga begitu. Dari luar, kita kelihatan beda. Tapi di dalam, Yehua menaruh semua tulang dan organ kita di tempat yang sama. Gimana coba kalau matamu ada di kaki? Yehua bahkan menjaga binatang tetap bersih. Lihat ikan-ikan ini, mereka membersihkan kuda Nil. Burung-burung juga membantu. Coba aku punya binatang yang bisa bantu bersihkan kamarku. Papa juga ingin, tapi Yehua kasih kita ini untuk angkat barang. Kalau kamarmu bersih, kamu membuat Yehua senang. Lagi pula, kalau sudah rapi, siapa tahu pesawatmu ketemu. Pesawatku ketemu. Oke, ayo main di luar. Nah, adik-adik, videonya tadi ceritanya tentang apa? Ayo. Ceritanya yang pertama tentang apa, adik? Videonya tadi. Tuhan Yesus mengusir ya, adik, pedagang-pedagang yang berada di Bait Allah. Semua diusir dengan apa, adik? Dengan cambuk tali ya, adik-adik. Tadi ada yang jualan apa saja, yo?
Ada yang jualan domba, kambing, terus apalagi merpati ya adik-adik, semua diusir dari bait Allah. Karena bait Allah itu merupakan tempat doa, jadi tidak boleh ada yang berisik, semua harus bersih ya adik-adik. Yang kedua tadi adalah video tentang seorang anak lelaki yang apa tadi adik-adik, yang mencari mainannya apa kira-kira, yaitu pesawat. Terus papahnya datang terus ditanya kenapa kok bingung, ternyata dia apa adik-adik sedang bermain, semua mainannya ditaruh di lantai ya adik-adik. Nah papahnya bilang, ayo mainannya diberesi dulu, nanti pasti mainan pesawatmu akan ketemu. Nah ternyata ya adik-adik, semua mainannya disimpan tempatnya semua satu-satu. Nah ternyata pesawatnya sudah ketemu. Nah dari cerita tadi kita dapat belajar ya adik-adik bahwa Tuhan Yesus itu suka dengan kebersihan. Apalagi adik-adik ya adik harus bersih. Contohnya di rumah harus membantu orang tua, menyapu, mengepel, terus apalagi adik mencuci piring juga bisa. Terus di gereja juga bisa, kita harus bersih-bersih. Habis di sekolah minggu apa ya adik-adik? Makan, wah sekolah minggu makan snack, wah ternyata ada yang jatuh di lantai, kita bersihkan. Nah apalagi di masa pandemi ya adik-adik, kita harus bersih. Harus apa adik-adik? Mematuhi protokol kesehatan ya adik-adik. Apa adik-adik? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan yang terakhir membuat imun kita tetap sehat, menjaga kesehatan ya adik-adik. Nah, jadi bersih itu baik dan sehat ya adik-adik. Ceritanya Mbak Ria cukup sekian ya adik, belajar dari kebersihan. Amin. Untuk memperbarui iman kita, mari kita menyatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Adik-adik, untuk mengakhiri sekolah minggu di hari ini, mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai jalannya sekolah minggu di hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan, terima kasih pula atas firman yang telah Engkau berikan. Biarkan firman tersebut dapat kami lakukan dalam kegiatan kami sehari-hari. Juga sertai kami Tuhan dalam melakukan kegiatan kami setelah ini. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Anakmu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Untuk mengakhiri sekolah minggu di hari ini, mari kita pujikan dalam Yesus kita bersaudara. Kita